Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Sahabat Mumtaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sesaat lagi kita akan memasuki bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan tahun 2023 Miladiyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat Mumtaz yang dirahmati oleh Allah, Ramadan salah satunya adalah disebut sebagai Syahrut Tarbiyah, atau Ramadan disebut sebagai bulan pendidikan. Kalau kita bicara pendidikan, itu ada komponen-komponen utama yang menjadi pendukung pendidikan itu. Pertama, di dalam pendidikan itu ada tujuan. Kemudian yang kedua ada guru, yang ketiga ada murid, yang keempat ada materi, dan yang kelima ada lingkungan. Ramadan sebagai bulan tarbiyah, maka di dalam bulan Ramadan itu tujuan yang utama adalah kita semua dituntun untuk mencapai derajat ketakwaan sebagai muttaqi atau sebagai orang-orang yang bertakwa. Siapa guru atau pendidik di bulan Ramadan itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang diturunkan kepada utusannya, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa muridnya? Muridnya adalah kita semua. Lalu apa materinya? Materinya yang terpokok kalau Ramadan sebagai bulan tarbiyah itu adalah, yang pertama adalah tilawah, yang kedua adalah tazkiyah, dan yang ketiga adalah al-hikmah. Jadi materi di bulan Ramadan itu yang perlu kita perkuat, para sahabat Mumtaz yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama adalah tilawah. Tilawah dalam hal ini kita semua perlu lebih mengintensifkan membaca Al-Quran, bertadarus dan bertadabbur selama bulan Ramadan ini. Apa yang perlu kita lakukan di dalam tilawah itu? Yaitu membaca dan mengkaji serta menangkap makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Kemudian yang kedua yaitu tazkiyah. Tazkiyah itu adalah mensucikan jiwa kita. Dalam bahasa tasawuf disebut dengan tazkiyatun nafas, yaitu pensucian diri. Di dalam pensucian diri itu, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, tentu kita harus banyak-banyak mengucapkan istighfar, memohon ampunan
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang juga penting untuk kita lakukan di dalam tazkiyatun nafas itu, atau di dalam melakukan amalan tazkiyatun nafas, yaitu memperbanyak ibadah dan terutama adalah sholat. Selain sholat 5 waktu, maka kita juga harus mengerjakan sholat-sholat sunnah, terutama adalah qiyamul lail atau sholat taraweh di bulan Ramadan. Selain juga ibadah-ibadah sholat yang lain. Dan kemudian di dalam tazkiyatun nafas itu, kita juga yang ketiga ini adalah perlu, sebagaimana yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, yaitu zikrul maut, yaitu mengingat-ingat akan kematian. Dan kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu, karena kata Kiai Dahlan itu, mati itu adalah bahaya besar, tetapi tidak ingat akan kematian itu adalah bahaya yang lebih besar lagi. Jadi tazkiyatun nafas itu dimulai dari memperbanyak zikrullah, kemudian yang kedua adalah memperbanyak ibadah dan terutama sholat, dan kemudian yang ketiga adalah melakukan yang oleh Kiai Dahlan disebut zikrul maut, yaitu mengingat-ingat akan kematian itu sendiri. Itu adalah ajaran tazkiyatun nafas dari Kiai Ahmad Dahlan. Kemudian komponen pokok pendidikan yang kelima itu adalah lingkungan. Jadi ibarat satu lembaga pendidikan, maka Ramadan itu adalah institusi atau lembaga pendidikan yang besar, sekolah yang besar, madrasah yang besar. Di dalamnya ada infrastruktur dan juga ada fasilitas-fasilitas yang mendukung, termasuk adalah lingkungan sosial di sekolah atau madrasah itu. Dan untuk lingkungan ini tentu saja kita semua yang harus menciptakan, yaitu agar bagaimana di dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadan itu, infrastruktur lingkungan sosial kita itu mendukung untuk pencapaian tujuan itu, yaitu ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya kira pokok ya di dalam memasuki Ramadan sebagai sahrut tarbiyah itu. Itu beberapa poin dari Ramadan sebagai sahrut tarbiyah yang saya pandang penting untuk kita lakukan ya, dan juga dalam rangka mempersiapkan atau mendidik anak-anak kita untuk belajar menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Tentu saja untuk anak-anak yang masih dalam kelas awal, taruhlah kelas 1, kelas 2, kelas 3, tidak boleh dipaksakan, tetapi harus dilatih. Kalau misalnya kuatnya hanya sampai jam 12 siang, yang dulu orang-orang tempo dulu menyebut sebagai puasa beduk, ya, maka pada saat adzan zuhur itu atau pada pukul 12 itu anak-anak dipersilakan untuk berbuka, dan kemudian nanti dilanjutkan kembali puasanya sampai maghrib. Bagi anak-anak yang kelas 4 ke atas, tentu sudah bisa mulai puasa Ramadan secara penuh. Dan kita sebagai orang tua secara perlahan mendidik ya, mengajak anak-anak kita untuk istiqomah menjalankan ajaran-ajaran Islam ini, dan kita juga
selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak atau imam-imam bagi orang-orang yang bertakwa. Sahabat Mumtaz yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.